Shalom Jemaat GPN Mahanaim, sungguh kesempatan yang sangat berharga untuk dapat beribadah bersama-sama dengan jemaat sekalian. Sekalipun saat ini kita terpisah oleh jarak, tapi hati kita akan bersatu untuk memuliakan dan menyembah Allah yang hidup. Mari saudara terkasih, siapkan hati kita untuk beribadah, menyenangkan hati Tuhan, merasakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu saudara terkasih, selamat beribadah. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang hari ini telah bangkit untuk mengalahkan maut sebagai Allah yang ajaib. Mari kita bertepuk tangan memuliakan namanya. Katakan sama-sama, tak terbayang, besar dan tak tertanding kekuatanmu. Katakan kau megah.
untuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasakan bahwa apa yang ada di saat ini di tengah-tengah kami juga Anda rasakan di rumah Anda masing-masing. Mari pagi hari ini kita berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Sebab karena kasih-Nya kita yang lemah dikuatkan, dan Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Because His giver
Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang telah bangkit bagi kami. Kami ingin lebih dalam lagi memuji dan memuliakan nama. Kami ingin lebih lagi Tuhan ada dalam hadirat-Mu untuk menyenangkan hati. Sebab Kau Allah yang sudah memberi kami yang terbaik. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 15 sampai dengan 16. Sekali lagi, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Itulah nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang akan membawa kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seminggu lamanya kita sudah melakukan semua aktivitas pekerjaan kita. Terkadang apa yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan. Namun pada pagi hari ini, di momen Paskah ini, Dia tidak saja Allah yang bangkit, namun Dia Allah yang selalu melihat hati kita, yang mau sujud untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Maka Dia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari rendahkan hati kita untuk dalam hadirat Tuhan, untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mari bawa beban kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang akan memulihkan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, gunanya Yesus. Apa
Bapak Ibu kita datang di altar. Dia Allah yang selalu membuka tangannya untuk kita memeluknya dan berkata, ampuni aku Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya bahwa dia Allah yang setia. Mari Bapak Ibu mengambil waktu sendiri untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Terima kasih. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa. Kami percaya Tuhan, saat kami sujud di altar, sesuatu pasti terjadi. Semerah apapun dosa kami Bapa, Engkau akan putihkan seperti bulu domba. Seberat apapun kesalahan kami Tuhan, Engkau akan kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau bangkit bagi kami. Tidak saja menebus dosa kami, tapi Engkau memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap hati yang saat ini datang dengan hancur untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sudah mengampuni, dan kami Engkau sudah tebus untuk menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Sujud di altar, sesuatu pasti terjadi. Tidak saja pengampunan, pemulihan, bahkan mujizat juga pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah diampuni sama-sama katakan dengan iman, amin. Berita pengampunan, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantara Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukacita dan mengucap syukur karena Dia Allah yang telah mengampuni dan menebus dosa kita. Dia hidup, ada hari esok. Mari kita bersukacita karena Dia Allah yang hidup. Dia hidup, ada hari esok. Saja tak gentar, karena ku tahu.
memuji Tuhan karena sebentar lagi kita akan membaca Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-99 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan di rumah, sekali lagi saya sampaikan Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal ke-99 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dari tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Itulah Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita terus menyembah Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Ketika kita menyembah Dia, hadiratnya ada di antara kita, dan kemenangan pun akan terjadi di antara kita. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak disembah dan ditinggikan, melawan segala di atas segala. Kami menyembah-Mu.
kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami untuk Allah yang besar, untuk Allah yang ajaib, Engkau Allah yang akan turun tangan untuk memberkati kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar. Mari sembah Dia, Allah yang besar.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami membaca merenungkan firman-Mu. Kerinduan kami, Roh Kudus bekerja, menolong, memampukan setiap kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh diisi lagi melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari Kau terjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, sehingga kami semua sebagai anak-anak Tuhan ditolong untuk boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berkati, urapi setiap kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang berbicara. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan ini jemaat Tuhan dikuatkan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati Paskah, atau dengan kata lain kita memperingati kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Tema firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini ialah Dia tidak di sini, Ia hidup. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada saat ini adalah Dia tidak di sini, Ia hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua pemimpin agama pasti mati. Seluruh orang yang mengajarkan tentang bagaimana hidup yang benar menurut kepercayaannya, semuanya mati. Dan tidak ada yang bangkit. Hanya Yesus Kristuslah yang pernah mati, tapi Dia bangkit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus,
sia-sia iman kita kepada Tuhan. Maka saat ini kita memperingati dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita, tapi pada hari ini kita peringati kebangkitannya dari antara orang mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Dia tidak di sini, ia hidup. Ada 3 poin penting yang harus kita cermati bersama-sama lewat kebangkitan Tuhan Yesus, lewat kematiannya di atas kayu salib yang sudah kita peringati 3 hari yang lalu, maka lewat peristiwa kebangkitannya saat ini, apa yang Tuhan mau sampaikan semuanya itu kepada kita. Apa maksud dan tujuan kebangkitan Tuhan? Apa maknanya bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak di sini, Ia hidup. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu membuktikan 3 hal yang harus sungguh-sungguh kita mengerti. Yang pertama, lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Kenapa demikian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kematian tidak bisa menahan Tuhan Yesus Kristus. Kematian tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat peristiwa kematiannya kita sungguh-sungguh harus memahami bahwa kuasa Tuhan kita itu luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang jauh lebih besar dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan kita melebihi dari segala-galanya. Lewat kebangkitannya itu membuktikan juga bahwa Yesus sudah menang atas kematian. Yesus menang atas kemustahilan. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membatasi kuasa kebangkitannya. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya, mari kita semua juga lebih mengerti, lebih mempercaya bahwa Tuhan kita itu punya kuasa yang luar biasa. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita saat ini sedang ada dalam persoalan, ada pergumulan yang besar, bahkan saat ini seluruh dunia sedang dilanda wabah corona, seolah-olah semuanya menjadi sulit, semuanya menjadi sukar dan tak terbatas. Dunia usaha menjadi mati, pergerakan manusia dibatasi, tetapi kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan pun tak terbatas. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan juga mampu mengatasi segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu, seringkali secara intelektual kita mengerti bahwa Yesus itu kuasanya tak terbatas. Tapi sangat aneh, dalam prakteknya ketika kita dalam pergumulan, dalam masalah, seolah-olah Tuhan tidak berdaya dalam hidup kita. Itu membuktikan kita belum percaya dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada cerita yang menolong kita untuk memahami bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas. Ada seorang anak gadis yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tapi dia minder, tapi dia ada pergumulan. Karena usianya menurut pengetahuan yang wajar, dia sudah lewat batas usianya. Usia anak gadis ini sudah 35 tahun. Tapi
dia belum pernah punya pacar sama sekali. Pacar saja belum dapat, apalagi menginginkan pasangan hidup. Maka di dalam pemikiran dia, meskipun dia takut Tuhan, dia merasa ragu-ragu apakah Tuhan itu sanggup memberikan teman hidup yang sesuai dengan keinginannya, teman hidup yang dirindukannya. Tapi walaupun ragu-ragu, dia terus berdoa dan berdoa, dan dia belum dapat jawaban. Tapi ada juga seorang pemuda, meskipun wajahnya bisa dibilang ganteng, tapi di usia yang cukup matang pun dia belum punya teman hidup. Dia berpikir apakah Tuhan juga sanggup memberikan teman hidup baginya. Di tengah-tengah keraguannya, tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Pada saat peristiwa perayaan Natal, dia mendapat tugas menjadi seorang sinterklas. Dan perayaan Natal untuk anak-anak ini dilakukan di sebuah supermarket. Maka dia berpikir, aku ini pelayanan kok suruh deket anak-anak, kapan saya dapat teman hidup ya? Coba kalau saya pelayanan anak-anak pemuda, kemungkinan dapat teman hidup itu lebih cepat. Tapi karena ini tugas pelayan, okelah saya lakukan. Pada saat dia menjadi seorang sinterklas di perayaan sekolah minggu yang dilaksanakan di sebuah supermarket itu, sinterklas disetting tugasnya waktu itu hanya duduk saja. Karena perayaan Natal sudah selesai. Duduk dan anak-anak sekolah minggu antri untuk foto bersama. Dan dengan senyum dia tetap melayani baik-baik. Tiba-tiba ada seorang gadis duduk di pangkuan sinterklas. Sinterklasnya kaget. Tidak pernah sinterklas itu melayani foto dengan orang dewasa atau melayani orang dewasa. Ini kenapa ada seorang gadis kok duduk di situ? Maka dengan sedikit ketakutan dia tanya, Mbak, apa sih sebenarnya yang engkau mau dari ini? Apakah ada sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu? Anak gadis ini ngomong, ibuku sekarang punya pergumulan berat. Aku juga punya pergumulan berat. Tapi pergumulanku itu tidak menjadi masalah. Yang penting pergumulan ibuku itu dijawab oleh Tuhan. Sinterklas ini berkata, apa sih pergumulannya? Siapa tahu aku bisa membantu. Anak gadis ini dengan tersenyum dan sedikit mengedipkan mata berkata kepada sinterklas, ibuku butuh seorang mantu. Sinterklasnya kaget. Loh, aku juga punya pergumulan. Bapak Ibu kasih dalam dan lewat pertemuan itu, akhirnya pemuda yang berdoa seakan-akan tidak percaya akan jawaban Tuhan, akhirnya dapat seorang teman hidup. Dan anak gadis yang bergumul ini pun dapat pasangan. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemuda ini berkata, kalau melayani anak-anak terus kapan dapat teman hidupnya? Buktinya Tuhan bisa kasih. Justru di tengah-tengah dia melayani anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sekarang ini sedang kita gumulkan, apa yang sedang menjadi kesusahan, kesulitan kita, dan kita berkata kayaknya tidak mungkin ini ada jalan keluar. Tetapi kalau kita percaya akan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu, Tuhan sudah membuktikan kuasanya, dia tidak bisa dibatasi oleh kematian sekalipun. Maka kita pun yang mempercayai kepada kuasa kebangkitannya akan beroleh jawaban yang baik. Di momen Paskah ini, mari kita mengingat kembali bahwa kuasa Tuhan kita itu luar biasa. Kuasanya dahsyat, tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, percayakah engkau akan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu? Maka ketika kita mempercayai kuasa Tuhan yang tak terbatas itu dalam hidupmu, maka kuasa Tuhan itu pun akan bekerja sesuai dengan iman. Di momen Paskah ini, mari kita semakin mempercayai kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pesan Tuhan lewat kebangkitannya,
Pesan Tuhan lewat peristiwa Paskah ini adalah bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu membuktikan bahwa firman Tuhan digenapi. Lewat peristiwa kebangkitannya itu, firman Tuhan diteguhkan. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Para murid itu dididik oleh Tuhan secara intensif kurang lebih selama 3 tahun. Mereka bersama-sama melakukan apa saja bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka dididik, mereka dipersiapkan untuk melayani Tuhan dengan baik. Tapi sangat aneh, meskipun hidup bersama-sama, bergaul bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun, para murid tetap tidak mampu mengerti. Dan para murid masih tidak mempercayai perkataan Tuhan bahwa anak manusia harus menderita, diserahkan, disalib, mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Tapi perkataan itu dianggap omong kosong oleh para murid. Padahal itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Tapi mereka tidak mempercayai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan yang sudah disampaikan jauh sebelum peristiwa itu terjadi tetap membuat para murid dan orang-orang yang di sekitarnya tidak mempercayai kabar itu. Tetapi lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus dan dibuktikan lewat kebangkitannya pada ketiga hari, itu meneguhkan bahwa semua yang dikatakan Tuhan, semua yang difirmankan Tuhan itu adalah ya dan amin. Diteguhkan, tidak ada yang salah. Dan lewat peristiwa itu, para murid baru menyadari ternyata semua yang difirmankan Tuhan itu digenapi. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang biasa. Kita tidak lebih dekat dari para murid yang bergaul dengan Tuhan setiap hari. Wajar kalau Bapak, Ibu, dan saya masih meragukan perkataan Tuhan. Mungkin tidak hanya sedikit, mungkin dalam hidup kita banyak sekali meragukan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan diteguhkan, kita bertanya, apa benar ya begitu? Apa sungguh ya begitu? Tetapi lewat peristiwa kebangkitan Tuhan, firman Tuhan digenapi. Semua nubuatan itu digenapi. Meskipun nubuatan itu sudah disampaikan ratusan tahun sebelumnya, lewat peristiwa kebangkitan, semuanya menjadi nyata di depan mata para murid yang ada. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun tidak jauh berbeda dengan para murid. Ketika firman Tuhan disampaikan, seringkali kita meragukannya dengan cara kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu bukti kita tidak percaya pada firman Tuhan. Kadangkala ketika masalah menghimpit, tekanan terlalu berat dalam hidup kita, kita lebih percaya apa kata tetangga daripada apa kata Tuhan. Ketika persoalan keuangan sedang melilit, kita cenderung lebih percaya apa kata rentenir yang bisa menjadi solusi, bukan apa kata Tuhan. Bapak, Ibu kasih dalam Tuhan, slogan Pegadaian itu jelas, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi apakah benar itu, Bapak, Ibu? Kalau Bapak, Ibu gadaikan harta yang Bapak, Ibu miliki, kalau nggak dibayar, kalau nggak ditebus, itu justru menjadi masalah yang jauh lebih besar. Itu hanya slogan, Bapak. Tetapi Tuhan Yesus Kristus ketika Dia berfirman, semua yang disampaikannya itu tergenapi. Entah waktunya cepat atau lambat, tapi perkataan Tuhan pasti tergenapi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang nenek yang sedang bergumul ketika dia sedang dalam perjalanan untuk menemui anaknya yang tinggal di seberang pulau. Maka nenek ini harus naik kapal. Dan ketika dia naik kapal ini dibutuhkan waktu 3 hari sampai ke tujuan di mana anaknya berada. Nenek ini sangat takut akan Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan dan dia selalu mengandalkan Tuhan. Maka ketika waktu makan siang,
Biasa di kapal itu antri untuk mendapatkan makan siang. Nunggu karena semua penumpang kapal itu mendapat jatah makanan di tempat yang sama. Bapak Ibu, nenek ini berdoa untuk kebutuhan makan. Tapi sebelum dia berdoa, dia ingat, coba siang-siang gini habis makan jeruk segar, pasti enak ya. Maka nenek ini berdoa, dan dia berdoa mengadahkan tangannya di depan. Nenek itu pejamkan matanya. Ketika nenek itu berdoa, tiba-tiba lewat sekerombolan anak-anak yang masih tanggung. Anak-anak ini kelihatan nakal. Dan melihat nenek berdoa seperti itu, mereka tertawa. Zaman gini masih ada orang yang berdoa di tempat umum. Maka salah satu usul, coba yuk kita kerjain. Oke, yang lain sepakat. Maka anak-anak muda ini mau mengerjain nenek yang sedang berdoa mengadahkan tangannya karena dia mau makan. Dan apa yang terjadi? Anak muda ini sepakat mengerjain nenek yang berdoa ini dengan meletakkan sebuah buah jeruk yang dia miliki dan ditaruh di tangannya. Dan dia pergi. Anak-anak muda ini sembunyi dan melihat pasti nenek ini akan kaget. Pasti lucu ekspresinya. Tapi begitu nenek ini berdoa dan selesai, amin, dia lihat buah jeruk yang segar di tangannya. Dia kagum akan kuasa Tuhan. Kok cepet banget Tuhan jawab doanya ya. Tadi cuma ngomong-ngomong dalam hati, kalau siang gini makan jeruk segar enak, ternyata dijawab. Firman Tuhan digenapi, barang siapa mengandalkan Tuhan akan diberkati. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, lewat peristiwa kebangkitannya, kita juga akan menerima kebenaran bahwa firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lewat peristiwa kebangkitannya, dia tidak di sini, ia hidup. Lewat kebangkitannya itu membawa perubahan bagi setiap orang. Kenapa demikian Bapak Ibu? Para murid, orang-orang yang di sekitar Yesus pada saat Yesus ditangkap, pada saat Yesus disiksa, bahkan pada saat Yesus disalibkan, mereka menjadi ketakutan, mereka pada sembunyi, tidak ada yang berani keluar. Karena takut ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Tidak ada lagi pribadi yang diandalkan, tidak ada lagi guru yang diagungkan, tidak ada lagi orang yang bisa menolong mereka karena Yesus sudah mati. Tapi lewat kematiannya mengubahkan segala sesuatu. Yang takut menjadi berani keluar, yang sembunyi keluar dari persembunyiannya, yang selama ini putus pengharapannya karena tidak ada yang diandalkan. Ketika mendengar berita Yesus telah bangkit, timbul semangat yang baru, timbul pengharapan yang baru bahwa Yesus yang diandalkan itu tetap ada bersama-sama dengan mereka. Hilang segala ketakutan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam hidup kita ini takut. Ada kalanya dalam hidup kita ini tidak ada lagi pengharapan. Ada kalanya karena beban persoalan membuat kita terhimpit, teraniaya, terintimidasi oleh kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga kita merasa menjadi kecil. Tapi lewat peristiwa kebangkitannya ada pengharapan yang baru. Tuhan sanggup mengubahkan yang ketakutan menjadi pribadi yang berani. Para murid yang takut menjadi pribadi yang berani mengabarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Para wanita yang selama ini hanya sembunyi-sembunyi melayani Tuhan, lewat kebangkitannya mereka menjadi terang-terangan memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka kabarkan kepada para murid, mereka kabarkan kepada para rasul, bahkan pada setiap saudara yang ditemui, kebangkitan Yesus diberitakan oleh wanita-wanita yang lemah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah kita punya keberanian seperti para wanita yang melayani Tuhan Yesus? Apakah kita selama ini ketika melayani merasa takut-takut? Apakah selama ini kita merasa, wah aku gak layak, aku gak bisa? Lewat Paskah ini, kebangkitan Tuhan mampu mengubahkan. Bapak Ibu yang terbeban, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup mengubahkan.
menjadi orang-orang yang menari-nari. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebagaimana pemazmur mengatakan, ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Yesus yang bangkit itu sanggup mengubahkan segala situasi keadaan dalam hidup kita. Dia tidak di sini, Ia hidup. Maka kalau Tuhan kita hidup, kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Kalau Tuhan kita hidup, maka pengharapan kita pun akan hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati kebangkitan Tuhan. Tidak perlu takut lagi ketika kita harus melayani Tuhan. Meskipun perlengkapan kita, kemampuan kita tak seberapa, tapi biarlah kuasa kebangkitan Tuhan itu yang akan menggerakkan kita. Biarlah kuasa Tuhan itu yang akan membuat kita berani, sehingga situasi apapun tidak akan menyurutkan langkah kita untuk mengiring Yesus. Lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas. Lewat momen kebangkitannya, firman Tuhan digenapi, firman Tuhan diteguhkan, dan lewat kebangkitannya Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Hidup kita yang selama ini jauh dari Tuhan bisa diubahkan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Yang selama ini kita dalam ketakutan, Tuhan ubahkan. Oleh sebab itu mari kita juga mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, sehingga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti para murid, para wanita yang melayani Tuhan, punya semangat yang baru di dalam mengiring Tuhan. Iman mereka tidak kalah dengan situasi yang ada. Justru iman mereka semakin bangkit. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama jemaat Tuhan yang ada, biarlah kita semua mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Sebab Dia tidak di sini, Dia tidak mati, Ia hidup. Terpujilah Tuhan Yesus yang tetap hidup sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami kembali pada saat ini. Hamba-Mu yang berbicara sudah selesai dan sangat terbatas Tuhan. Tetapi biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang tak terbatas itu terus berbicara, menjelaskan firman sesuai dengan maksud dan kehendak, sehingga kami semua ditolong Tuhan, sehingga kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk memahami apa isi hati-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kerinduan kami juga mengalami kuasa kebangkitan-Mu, karena Engkau tidak di sini, Engkau hidup selama-lamanya. Biarlah kuasa Tuhan yang tak terbatas itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan itu tergenapi dalam hidup kami tiap-tiap hari. Biarlah iman kami semakin diteguhkan lewat peristiwa kebangkitan. Yang selama ini kami masih ragu-ragu akan Engkau, yang selama ini kami masih meragukan firman-Mu, Tuhan teguhkan iman kami untuk semakin mempercayai Engkau. Dan biarlah lewat kebangkitan kami mengalami perubahan-perubahan yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang mau hidup bagi Tuhan, bahkan pribadi-pribadi yang setia mengiring Tuhan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan meteraikan dalam hati kami, sehingga kami semua ditolong Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus, saat pagi hari ini kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai hari ini. Tuhan masih menolong memberkati kehidupan mereka tiap-tiap hari. Tuhan masih memberi kekuatan kesehatan yang baik. Kami percaya Tuhan, itu semua berkat kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi jemaat-Mu.
Kalau kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kegagahan kami, tapi itu adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan terus menolong memberkati hidup mereka tiap-tiap hari. Keluarga lepas keluarga tetap ada dalam berkat pertolongan Tuhan. Usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah situasi yang serba sulit saat ini, biarlah tangan Tuhan yang penuh berkat itu menjamah memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat, sehingga berkat Tuhan dicurahkan, mencukupkan semua kebutuhan hidup mereka. Bahkan kami percaya Tuhan sanggup memberi kelimpahan dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus. Mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, kami mau berdoa di dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan mengubahkan kondisi mereka. Kuasa kebangkitan Tuhan menyembuhkan mereka, bahkan memulihkan mereka secara sempurna Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dalam situasi yang serba sulit sekarang ini, kami juga terus tetap menyerahkan pelayanan kami di tempat ini. Meskipun kami dibatasi ruang gerak kami, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Tuhan memberkati setiap sarana prasarana yang kami pergunakan untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah firman Tuhan tetap sampai kepada jemaat-jemaat Tuhan. Berkati para pelayan yang ada, para hamba Tuhan, majelis jemaat biar bergandengan tangan, boleh bekerja sama sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik. Tuhan karuniakan hikmat kepada kami semua sehingga kami boleh memikirkan, menyediakan pelayanan yang terbaik, yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada saat ini Tuhan. Berkati juga pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka terus melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh takut akan Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk wabah yang sedang dialami oleh seluruh umat manusia ini. Tuhan kiranya Engkau menolong memberkati. Kami tetap percaya ada rencana-rencana Tuhan yang indah di tengah-tengah situasi ini. Kami percaya Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami, pada setiap orang yang berharap sepenuhnya kepada-Mu. Berkati bangsa kami, bebaskan dari segala wabah penyakit ini Tuhan, sehingga kami kembali boleh memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah permohonan kami, inilah doa kami kepada pada pagi hari ini, yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk melangkah ke depan. Yesus bangkit untuk memberikan kita hidup. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum kita memberi, marilah kita dengar kebenaran firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta
tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari dengan sukacita kita semua yang ada di rumah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita yang sudah memberi, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu hal yang baik yang Kau sudah lakukan untuk kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami memberi sebagian daripada apa yang kami miliki. Memang tidak sebanding dengan kasih bahkan pengorbanan-Mu kepada kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, apa yang kami persembahkan pada saat ini Tuhan, menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang indah bagi Engkau Bapa. Khususnya bagi jemaat GBN Mahanaim Tuhan, biarlah ini menjadi alat tersendiri untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau kembalikan berlipat kali ganda untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Bahkan yang belum Tuhan juga Engkau limpah-limpahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah mengucap syukur dan memberi yang terbaik berkata, amin. Warta jemaat kita pada saat ini, bagi Bapak Ibu yang tadi sudah memberikan persembahan di rumah masing-masing, dapat dikumpulkan, lalu bisa langsung dibawa ke bendahara gereja ataupun ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, baik itu persembahan mingguan atau juga persembahan perpuluhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk memberkati bangsa ini. Kita sama-sama tahu bangsa ini saat ini sedang menghadapi wabah yang begitu luar biasa. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita, arahkan tangan kita untuk bangsa ini, supaya bangsa ini diberkati dan setiap lutut berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Jalan
firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, kekuatan penghiburan melalui Roh Kudus, biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah Paskah bersama-sama di rumah. Bagi jemaat-jemaat semua, tetap patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing. Jaga kesehatan dengan mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan mulailah berolahraga secara teratur. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.